Kita semua sering kan dengar berita soal korupsi. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya uang hasil korupsi yang jumlahnya gede banget itu disembunyikan? Karena pelakunya itu hampir nggak pernah kerja sendirian. Ternyata di belakang mereka ada sebuah jaringan yang rapi banget, kayak sebuah ekosistem tersembunyi yang tugasnya cuma satu, bikin jejak uang haram itu lenyap. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya para pejabat korup ini bisa bikin uang kotor mereka seolah-olah hilang di telan bumi? Jawabannya itu ada di sebuah jaringan yang rumit, tapi terorganisir dengan sangat rapi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana mesin tak terlihat ini bekerja. Oke, kita mulai dari temuan kunci Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka ini berhasil mengidentifikasi sebuah pola yang mereka sebut lingkaran korupsi. Anggap aja ini kayak cetak biru yang ngejelasin kenapa kejahatan ini bisa berjalan mulus banget. Terus apa sih sebenarnya lingkaran korupsi itu? Gampangnya gini, ini tuh jaringan orang-orang terdekat si pelaku utama. Tugas mereka macam-macam. Mulai dari ngebantu ngelancarin aksinya, jadi perantara buat nerima suap, dan yang paling krusial, nyuci uang haram itu biar kelihatan bersih. Jadi ini bukan sekedar bantuan biasa ya, tapi sebuah sistem yang sangat terstruktur. Dan ini bukan teori loh. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, udah menegaskan ini secara langsung. Pernyataan ini tuh kayak konfirmasi kalau yang kita lihat ini bukan kejadian 1-2 kali, tapi udah jadi sebuah pola, sebuah modus operandi yang berjalan sistematis di banyak banget kasus korupsi. Lantas, siapa aja sih yang biasanya ada di dalam lingkaran rahasia ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Yuk kita lihat lebih dekat siapa aja pemain-pemain kuncinya. Nah, ini yang ironis. Anggotanya itu adalah orang-orang yang harusnya paling bisa kita percaya. Mulai dari anggota keluarga sendiri, ajudan atau orang kepercayaan, teman satu kantor, sampai kolega di dunia politik. Mereka semua ini pada dasarnya menyalahgunakan ikatan kepercayaan, entah itu ikatan keluarga, profesional, atau politik, untuk jadi tameng hidup bagi si pelaku utama. Oke, sekarang kita udah tahu siapa aja pemainnya. Tapi, gimana persisnya mereka mindahin uang haram itu tanpa ketahuan? Nah, sekarang kita intip dapurnya. Kita lihat mekanismenya beraksi. Prosesnya itu canggih, dikenal dengan nama layering atau pelapisan. Jadi, tahap pertama, korupsinya direncanain dan dieksekusi. Tahap kedua, si lingkaran ini mulai beraksi. Merekalah yang menerima uangnya, jadi ada jarak antara kejahatan sama pelaku utamanya. Terus tahap ketiga, dan ini bagian paling liciknya, mereka mencuci uang itu. Diputer-puter biar asal-usulnya jadi kabur dan kelihatan sah. Udah kayak jejak kaki di pasir yang disapu ombak berkali-kali, bersih tanpa jejak. Dan ini tuh beneran terjadi, bukan cuma di film. Coba kita lihat beberapa contoh nyatanya. Di Pekalongan, perusahaan milik keluarga bupati yang diduga dimenangin dalam tender. Di Bekasi, ayahnya sendiri yang jadi penampung uang suap. Terus di Tulungagung, seorang ajudan yang sangat dipercaya malah ditugasin buat nagih jatah dari dinas-dinas. Polanya brilian sekaligus mengerikan ya. Kalau kita lihat semua pola ini, kita mulai sadar satu hal penting. Kita ini nggak lagi ngomongin soal 1-2 oknum yang jahat. Kita ngomongin sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ini soal sistemnya. Nah, ini dia metafora yang pas banget dari KPK. Mereka nyebutnya sebagai sebuah ekosistem. Kenapa? Karena di dalamnya itu udah ada pembagian peran yang jelas. Ada yang jadi otaknya yang mengatur, ada yang jadi tangannya di lapangan, dan ada yang tugasnya jadi berangkas buat nyimpen hasilnya. Masing-masing bagian punya fungsi sendiri, kerjasama biar ekosistem ini tetap subur. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma terjadi di beberapa daerah aja. Pola yang persis sama itu ditemukan di banyak tempat lain. Dari Pemkab Cilacap, Ponorogo, Pemprov Riau, sampai ke level lembaga nasional kayak Ditjen Bea dan Cukai. Ini membuktikan kalau ekosistem korupsi ini udah menyebar dan akarnya udah menjalar kemana-mana. Jadi, apa dampak terburuk dari semua ini? Apa yang terjadi ketika sebuah sistem yang harusnya melayani kita malah dibajak kayak gini? Ya, inilah konsekuensi utamanya. Jabatan publik yang seharusnya netral dan melayani semua orang malah dibajak jadi alat pribadi, diubah jadi mesin buat cari untung, jadi alat buat balas jasa ke kroni-kroninya, dan bahkan buat mendanai aktivitas politik. Ujung-ujungnya, kepercayaan publik ambruk, dan yang jadi korban, ya kita semua, karena layanan yang kita terima jadi nggak maksimal. Tentu aja penegak hukum nggak tinggal diam. Buat membongkar ekosistem ini, KPK nggak kerja sendiri. Mereka gandeng PPATK, yang bisa dibilang detektif keuangan negara kita, untuk ngikutin jejak aliran uang dan memetakan siapa aja yang terlibat dalam jaringan canggih ini. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan.
Kalau korupsi itu memang sudah berevolusi jadi sebuah ekosistem yang kompleks dengan akar yang begitu dalam, mampukah kita benar-benar memberantasnya sampai tuntas? Sampai ke akar-akarnya?